Ya, kalau melihat adanya satu skandal ya, dugaan skandal ini kan harus harus jelas nih kan. Sebenarnya sih hal-hal begini memang bukan suatu yang yang apa namanya, sudah sering lah terjadi ini ya kan. Tapi balik lagi, karena ada bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti video, foto ya mungkin yang beredar, tentunya netizen ini menjadi garda terdepan untuk bisa membuka satu peristiwa kan. Nah, apakah ada betul kayak misalnya ada jalan-jalan ke Itali, terus ada di cocokologinya sama dengan itu. Nah, itu harus dibuktikan memang. Kalau memang itu terjadi satu timeline-nya sama, nah itu bisa dipatut diduga ya. Kalau kita lihat di sini kan, paspornya dicek aja tuh tanggalnya. Apakah paspornya itu dia ke Itali juga, ini juga ke Itali. Nah, itu kan bisa dicocokin. Pertama itu. Yang kedua adalah bagaimana ada keterkaitan. Karena mungkin dalam hal ini menyangkut dengan public figure. RK ini kan public figure, public pejabat publik. Nah, pejabat publik ini juga harus menjadi sorotan penting karena apa? Karena menjadi sosok orang yang berpotensi yang sekarang ini menjadi sorotan penting kan. Nggak usah sebagai orang RK tapi presiden aja menjadi sorotan gitu kan. Jadi memang harus dibuktikan segala sesuatunya. Kalau memang ternyata oh ini ada disinyalir adanya misalnya jamnya atau apa mobil atau rumah misalnya gitu kan. Itu diindikasikan dari hasil ya, dari hasil pemberian ya, pemberian. Ya tentunya itu harus bukan kan follow the money. Kalau dia follow the money itu kan harus dicek nih rangkaian uangnya ini. Karena KPK aja bisa mengambil langkah tegas untuk bisa menyita kalau itu ada indikasi itu. Nah, dicek aja. Kalau kita lihat kayak Harvey Muiz, ya kan, Dewi Sandra Dewi, ya kan. Ini kan semua tuh bisa dilakukan dengan cara-cara yang tentunya secara sistematis, ya berkekuatan hukum tentunya. Mulai dari proses pemanggilan, terus pendalaman, terus ada verifikasi, terus nanti dibuktikan dengan digitalisasi. Nah, tentunya pihak kepolisian dengan gampangnya bisa melihat bahwa ini ada indikasi nggak penyalahgunaan uang, ya kan gitu. Ya, kalau memang nggak ada ya tentunya harus dibebaskan dari apa yang disangkakan kan gitu. Tentunya kan orang juga bisa meminta perlindungan hukum terhadap apa yang disangkakan. Jadi kita udah nggak bicara lagi dalam posisi katanya, tapi mengejar satu fakta dengan alat bukti yang sudah cukup. Kalau yang bicara cocokologi itu tadi, cocokologi itu harus dipastikan bahwa cocokologi ini sesuai tidak. Gampang kan? Paspor nggak bisa bohong. Tanggal berangkat ke Itali sama nggak dengan tanggal berangkatnya dengan ah ya dengan AK kan gitu. Gitu. Bang, tapi dari pihak PH-nya akan langsung merespon yaitu akan menindaklanjuti akan ibaratnya ya menindaklanjuti akun-akun kedua sih kata yang menyerang harkat dan martabat kakak yang terkait pemberitaan fitnah dan hoax tersebut. Ini termasuk dibilang kebakaran juga atau gimana nih Bang? Atau gimana? Iya, kalau akun-akun gosip dan lain-lain itu kan menggoreng sesuatu peristiwa sehingga peristiwa ini naik ratingnya ke permukaan tertinggi ya di dalam timeline hot news ya. Tapi balik lagi ini harus diverifikasi. Jangan sampai ini menyebarkan satu isu yang negatif sehingga orang ini martabatnya, nama baiknya tercemar. Hati-hati juga dalam hal ini karena memosting dengan tidak ada pertanggungjawaban atau tidak didasari dengan alat bukti cukup, maka bisa berdampak hukum, ya kan? Jangan sampai ini terjadi karena kalau yang namanya memosting, memberikan verifikasi itu boleh, pertanyaan itu boleh. Tapi kalau udah menyerang satu kehormatan, menyerang satu nama baik seseorang sehingga nama baik ini jatuh, ini yang menjadi krusial, menjadi pokok penting untuk bisa adanya peristiwa hukum di situ. Nah, itu yang kita takut, yang kita hindari sebenarnya. Tapi kalau kita mengalami hal seperti itu, tentunya kita bisa berupaya dengan dasar-dasar juga yang kuat. Kalau kita tidak melakukan, kita berupaya lah. Gimana caranya sudah untuk bisa membela diri, ya kan? Tentunya di AK juga pasti punya kuasa hukum yang bisa memberikan verifikasi, ya, dan bisa membuktikan ya bahwa tuduhan-tuduhan yang semua itu nggak benar. Terus yang kedua mengambil langkah hukum.
terhadap siapa yang memosting awal, siapa yang memosting pertama kali untuk bisa memosting hal-hal yang menyerang pribadi, menyerang nama baik, menyerang kehormatan dan lain-lain. Karena kalau itu nanti ternyata tidak bisa dibuktikan, tandanya peristiwa yang sudah dinyatakan oleh media sosial itu adalah benar adanya kan gitu. Kalau memang tidak mau membela diri, harus membela, harus memberikan verifikasi, harus memberikan validasi terhadap apa yang disangkakan, tapi dengan alat bukti yang cukup. Bahwa sebenarnya bisa kan menyatakan bahwa saya nih di Italia tanggal 15. Nah, coba dilihat RK-nya tanggal berapa kan gitu. RK tanggal berapa? Oh, ternyata tanggal 20 atau 25. Nah, kita bisa lihat di sini ada perbedaan kan gitu. Nah, balik lagi itu cocokologi juga. Masalah waktunya dia foto tuh tanggal berapa itu kan gampang sekali. Waktu di Italia tanggal segini, ternyata tanggalnya di sini tanggal sekian. Itu bisa gampang sekali untuk mengecek timeline waktunya itu kan. Bang, kalau bicara yang terkait korupsi Bang Bejo itu, kan KPK masih terus mengejar Pak RK. Kan itu hampir setahun, tapi belum juga ditetapkan juga, kan masih mencari-cari masih. Sedangkan kemarin aja yang RM kan sebenarnya mengakui kalau dia terima transferan dari Pak RK dan sudah datang juga ke KPK kan. Ini kalau misalnya benar, berarti kan ini ingin mengaburkan atau ada juga tindak TPPU-nya kan untuk ngasih dana ini, ngasih ini ke ya masih dugaan yang atau dan lain sebagainya lah itu. Bisa dibilang gimana? Jadi gini, kalau tindak pidana korupsi itu kan kita harus melihat dari faktor apa dulu nih yang dirugikan kan gitu. Kalau ternyata Messi dikembangkan terus dari peristiwa kejadian adanya Bang BJB ini, tentu yang dirugikan yang mana itu kan juga meruntut bukan kepada RK aja, pasti ada hal-hal yang lain kan, pasti yang dipanggil. Nah, itu lagi verifikasi, lagi pembuktian, lagi pengembangan dan lain-lain. Itu kan tentunya pihak dalam hal ini KPK bisa mempersiapkan segala bukti-buktinya karena harus benar-benar yakin bahwa siapakah yang berbuat, siapa yang melakukan tindakan pencucian uang. Itu kan juga harus sempurna juga. Jangan sampai mengambil langkah-langkah ternyata juga akhirnya tidak kuat ya alat bukti dan apa yang dilakukannya kan gitu. Karena ya segala sesuatu yang dirasa masih belum cukup, saya rasa KPK nggak bisa serta-merta untuk melakukan tindakan. Harus benar-benar kuat dulu gitu. Atau bisa jadi kan ini bisa dibilang sebagai pengalihan isu indikasi karena ini kasus yang lama gitu, udah hampir setahun juga belum ada titik terangnya gitu terkait kasus Bang Bejo ini. Apalagi setelah yang beberapa hari lalu Ibu Cinta menggugat cerai, terus tiba-tiba muncullah seorang artis kakak ini yang diduga dengan perselingkuhannya. Banyak sekali ibaratnya pengaburan atau ibaratnya pengalihan isu. Jadi gini, kalau bicara pengalihan isu itu kan dari sisi politik ya. Tapi balik lagi kalau namanya normatif hukum, ini berjalan on the track kan harusnya. Nah ini kan bisa dilihat bagaimana proses hukum ini berjalan. Kalau saya rasa namanya netizen mengembangkan satu berita yang akhirnya juga menjadi viral, apalagi di situ ada gimmick-gimmick wanita-wanita ya kan. Nah ini menjadi poin penting untuk bisa jadikan bumbu untuk bisa memfokuskan apa sih peredarannya uang itu, apakah bisa masuk ke dalam unsur tadi tidak punya pencucian uang. Balik lagi, selama itu bisa dibuktikan, ini bisa lepas dari apa yang disangkakan. Kan pembuktian. Kalau tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang dikorupsi, tandanya ini tidak masuk dalam pusaran yang namanya pencucian uang. Ini masih berproses. Saya rasa kita harus menunggu dulu nih bagaimana proses hukum yang benar-benar kredibel dan terpercaya. Karena kalau ngomong pengalian isu bisa aja itu terjadi pengalian. Jadi kalau ini benar-benar tidak ada tindak pidana, tandanya ini pengalian isu dong, ya kan gitu. Nah itu yang terjadi karena sekarang ini bentuk-bentuk viral itu bisa dilakukan siapa aja dan kapanpun. Tetapi balik lagi pembuktian itu menjadi garda terdepan untuk bisa dibuktikan nih orang ini benar nggak melakukan tindak pidana kan. Kalau sampai setahun belum ada, tandanya pihak KPK masih mengembangkan nih apa aja sih gitu kan. Karena
Pak Presiden kita lagi gencar untuk mengejar orang yang korupsi, dan kalau korupsi harus dibalikin dan bisa mengembalikan untuk bisa membebaskan dari tuduhan-tuduhan tadi. Jadi saya rasa itu mungkin dari sisi fokus kepada pemberitaan yang menyerang kehormatannya Bang RK, itu juga mungkin harus dibuktikan lagi. Terus kalau masalah yang adanya menyangkut artis-artis yang ataupun orang-orang yang melihat itu, coba dibuktikan lagi kan.